Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hindu-Buddha dimulai sejak berdirinya kerajaan-kerajaan tertua, yaitu Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Bogor, Jawa Barat. Kedua kerajaan tersebut berdiri sekitar abad keempat Masehi dan tidak diketahui lagi beritanya pada abad ke-7 Masehi. Peninggalan kerajaan Kutai yang paling berarti yaitu 7 prasasti yang dipahatkan pada tugu atau tiang batu yang disebut yupa. Prasasti ini dituliskan dengan aksara Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Di dalam prasasti itu disebutkan beberapa raja, yaitu Raja Kurduga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Sementara itu, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciarenteun, Prasasti Tugu, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianteun, dan Lebak. Dalam prasasti Jambu, Tugu, dan Lebak disebutkan Raja Purnawarman sebagai penguasa Tarumanegara. Pada abad ke-7 Masehi, kedua kerajaan tersebut tidak terdengar lagi beritanya. Menurut berita Tiongkok yang berasal dari masa Kekaisaran Liu Sung tahun 420 sampai 479, pada tahun 449 Masehi, sebuah kerajaan yang bernama Po Huang atau Po Huang yang mengirimkan utusan ke Tiongkok. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian selatan. Hubungan diplomatik di antara kedua kerajaan tersebut berlangsung hingga abad ke-6. Para ahli mengidentifikasi Po Huang atau Tolang Po Huang ini sebagai kerajaan tulang bawang yang diduga terletak di daerah Lampung. Selanjutnya, pada abad ke-7 Masehi, di pantai timur Sumatera bagian selatan berdiri dua kerajaan Buddha, yaitu Melayu dan Sriwijaya. Pendapat umum para ahli, letak kerajaan Melayu berada di pantai timur Sumatera Selatan, yang daerah kekuasaannya meliputi daerah Palembang dan Jambi. Sementara Sriwijaya berada di Palembang. Setelah penguasaan Melayu oleh Sriwijaya, nama Melayu baru terdengar keberadaannya lagi pada abad ke-13 yang disebutkan di dalam kitab Paraton dan Negara Kertagama. Di dalam kedua kitab itu disebutkan bahwa pada tahun 1275 Raja Kertanegara dari Singasari mengirimkan tentaranya ke Melayu atau yang lebih dikenal sebagai ekspedisi Bamalayu. Selain tulang bawang, Melayu dan Sriwijaya, di Sumatera juga terdapat kerajaan Panai. Prasasti Tanjore, peninggalan kerajaan Kola, India pada tahun 1030, pernah menuliskan keberadaan kerajaan Panai. Berita Tiongkok pun menyebutkan bahwa kerajaan Panai menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada tahun 1000 Masehi. Sementara itu, buku Negara Kertagama menyebutkan bahwa kerajaan Panai adalah salah satu kerajaan yang menjadi sasaran Majapahit dalam upaya mempersatukan Nusantara. Para ahli hingga saat ini masih memperdebatkan tentang letak kerajaan Panai. Ada yang berpendapat bahwa kerajaan Panai terletak di pesisir timur Pulau Sumatera di muara sungai dekat desa Labuhan Bile, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Namun, ahli-ahli lain cenderung berpendapat bahwa lokasi kerajaan Panai berada di bagian pantai barat Sumatera karena lebih dekat dengan Pelabuhan Barus dan Sibolga, Sumatera Utara. Bahkan sampai sekarang terdapat pulau kecil dengan nama Panai di dekat Barus. Pada waktu yang relatif bersamaan dengan masa kerajaan Melayu dan Sriwijaya, di Jawa Tengah berdiri kerajaan Kalingga atau Holing.
Raja yang masyhur adalah Ratu Shimo atau Sima. Pada awal abad ke-8 di Jawa Tengah, berdiri Kerajaan Mataram kuno. Raja pertama, Sanjaya, menaklukkan raja-raja di sekitarnya. Penggantinya, Rakai Panagara, menamakan dirinya sebagai Permata Wangsa Sailendra. Ia mendirikan Candi Kalasan dan Sewu. Penggantinya lagi, Samaratungga, mendirikan Candi Borobudur, Pawon, dan Candi Mendut. Pada waktu pemerintahan Empu Sindok, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur. Beberapa kemungkinan perpindahan pemerintahan ini yaitu karena bencana alam atau mungkin juga karena kerajaan tidak dapat hidup hanya dari pertanian, melainkan perlu juga dari hasil perdagangan, dan Jawa Timur memenuhi tuntutan itu. Setelah perpindahan tersebut, ada juga menyebut Mataram kuno dengan sebutan Medang Kamulan. Empu Sindok menamakan dirinya Sri Isyana Wikrama, mendirikan Wangsa Isyana yang menurunkan raja-raja di Jawa Timur sampai tahun 1222 Masehi. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di muara Sungai Brantas. Pada masa pemerintahan Airlangga, wilayah kekuasaannya diperkirakan mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Timur, serta sebagian wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Untuk menghindari perang di antara anaknya, Airlangga melalui Empu Barada membagi Medang Kamulan menjadi dua, yaitu Jenggala di sebelah timur dan Panjalu yang kemudian terkenal dengan nama Daha atau Kediri di sebelah barat. Kerajaan Kediri tumbuh dan berkembang, sedangkan kerajaan Jenggala akhirnya lenyap. Kediri memiliki raja yang terkenal karena ramalan-ramalannya. Dia adalah Jayabaya, Kekawin Bharatayuda, karya Empu Sedah dan Empu Panulu, ditulis pada masa pemerintahannya. Raja Kediri terakhir yaitu Kertajaya. Pada tahun 1222, ia dikalahkan oleh Ken Arok, penguasa bawahannya di Tumapel setelah mengalahkan Tunggul Ametung. Ken Arok mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Singasari. Raja terakhir sekaligus yang berhasil membawa Singasari ke puncak kejayaannya adalah Kertanegara. Kekuasaannya berakhir setelah dikalahkan oleh Jayakatwang, penguasa dari Kediri yang merupakan bagian dari wilayah Singasari. Jayakatwang kemudian dikalahkan oleh Raden Wijaya, seorang keturunan Singasari. Pada tahun 1293 Masehi, Majapahit berdiri. Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi raja pertama dengan gelar Kerta Rajasa Jayawardana. Majapahit berhasil dibawa ke masa keemasannya oleh Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Selama pemerintahannya, ekspedisi laut gencar dilakukan untuk menyatukan wilayah-wilayah penting yang ada di Nusantara. Sejak 1478 Masehi, Kerajaan Majapahit mulai mengalami keruntuhan. Di Pulau Bali, terdapat Kerajaan Singamandawa yang berdiri sekitar abad ke-9. Diperkirakan letaknya berada di sekitar Tapak Siring. Salah satu rajanya yang pernah memerintah yaitu Ratu Sri Ugrasena. Setelah raja-raja yang memerintah Singamandawa menyematkan gelar Warmadewa di belakang namanya. Antara tahun 911 sampai 923 Saka, Singamandawa diperintah oleh Raja Dharma Udayana Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya, Guna Priya Dharma Mapatni.
seorang putri dari Jawa Timur. Pernikahan ini kemudian melahirkan Airlangga yang kelak menjadi Raja Medang Kamulan. Setelah Tarumanegara runtuh menjelang akhir abad ke-7, terdapat satu kerajaan Hindu-Buddha bernama Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda sampai saat ini belum bisa ditentukan secara tepat keberadaannya. Namun yang pasti kerajaan ini berada di Provinsi Jawa Barat. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh salah satu bergantinya pusat kerajaan dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai alasan, dimulai dari Galuh, Ciamis, Jawa Barat, dan berakhir di Pakuan Pajajaran atau Bogor, Jawa Barat. Timbul dugaan tentang adanya beberapa kerajaan di wilayah Jawa Barat. Sementara itu, ada pula yang menganggap bahwa hanya ada satu kerajaan. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang ada, daerah Jawa Barat sebelumnya umum dikenal dengan nama Sunda. Sedangkan nama-nama lain yang berhubungan juga dengan daerah ini merupakan nama-nama pusat kerajaan atau ibu kota yang berpindah-pindah. Misalnya Galuh, Pakuan Pajajaran, Pakuan, atau Pajajaran. Di Kalimantan, setelah kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur tidak pernah terdengar lagi kabarnya, di Kalimantan Selatan muncul tiga kerajaan baru. Ketiga kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kuripan atau Kahuripan yang berdiri sekitar awal abad ke-14, kemudian Kerajaan Negara Dipa berdiri sekitar akhir abad ke-14, dan Kerajaan Negara Daha sekitar abad ke-15. Berikut adalah keterangan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.